Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Setia Ningsih dengan NIM 195200004, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019, STPMD APMD Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian negara dalam perspektif Hegel dan negara integralistik menurut Profesor Supomo. Negara dalam pemikiran Hegel merupakan penjelmaan roh absolut, karena itu negara bersifat absolut yang dimensi kekuasaannya melampaui hak-hak transsendental. Menurut logika dialektika Hegel, negara merupakan suatu tahap perkembangan ide mutlak. Perkembangan tersebut ditandai oleh proses gerak dialektis yang terjadi antara tesis-antitesis yang kemudian melahirkan sintesis. Dari sintesis tersebut, kemudian muncul lagi tesis-antitesis seterusnya. Maka dari itu, proses dialektik tersebut baru berakhir setelah tercapainya ide mutlak. Gagasan Hegel mengenai roh absolut merupakan suatu produk pengaruh pemikiran Kristiani tentang oknum Roh Kudus dalam doktrin Trinitas, atau dapat dikatakan perspektif Kristiani yang menganggap roh atau spirit sebagai sesuatu yang suci atau sakral. Pandangan Hegel tersebut tentu mempunyai konsekuensi terhadap gagasannya tentang kekuasaan negara, yaitu bahwa pemegang kekuasaan, entah itu raja, presiden, atau yang lainnya. Selain itu, Hegel pun mengakui adanya sistem parlementer, namun tidak mengikat dikarenakan adanya kekuasaan negara yang mutlak. Dalam logika Hegel, bukan negara yang harus mengabdi kepada rakyat atau individu, maupun golongan masyarakat, melainkan sebaliknya, yaitu rakyatlah yang harus mengabdi dan diabdikan demi negara. Lebih lanjut, negara memiliki sifat yang unik karena memiliki logika, nalar sistem berpikir, dan perilaku tersendiri yang beda dengan yang dimiliki organ politik apapun. Karena negara menegasi kebebasan atau kemerdekaan individu dengan asumsi bahwa individu tidak memiliki makna dalam totalitas negara yang berhadapan dengan negara itu sendiri. Namun, bukan berarti Hegel tidak mengakui adanya eksistensi kebebasan individu, karena ia mengakuinya tetapi tidak dalam konotasi demokrasi. Hegel sendiri menganut prinsip bahwa kemerdekaan bukanlah apa-apa melainkan pengakuan dan pengadopsian objek substansif semesta seperti hak dan hukum, serta produksi kenyataan yang sesuai dengan negara. Selain itu, Hegel memiliki prinsip keharmonisan sosial atau meminjam konsep personians yang artinya keseimbangan sosial. Dalam artian, manusia akan meraih kebebasannya manakala apa yang diinginkan dan dituntutnya sesuai dengan keinginan dan tuntutan manusia-manusia lainnya, di mana di situ terdapat keselarasan aspirasi individual dengan aspirasi sosial. Dan yang paling penting, tidak boleh ada kontradiksi antara kepentingan individu dengan etika dan tatanan sosial. Karena itu, suatu komunitas yang terdiri dari manusia-manusia rakus, sebagaimana rasional dan tingginya tingkat kesadaran diri mereka, akan tetap gagal mewujudkan kebebasan. Dan hanya manusia yang bermoral tinggi yang akan mampu mengaktualisasikan kebebasan sebagai suatu realitas sosial. Berikutnya, mengenai konsep negara integralistik Profesor Supomo. Konsep negara integralistik sendiri diajukan pada tanggal 31 Mei 1945 dalam rapat Badan Penyelidik untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Gedung Cho Sang In. Pertanyaannya, bagaimana konsep negara integralistik Profesor Supomo? Jawabannya, yaitu negara integralistik Profesor Supomo mengacu pada pengertian suatu tatanan integral di mana semua kelompok sosial dan individu secara organis terkait satu dengan yang lainnya. Negara integralistik ini juga didasarkan pada premis bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terpatri dalam suatu totalitas, yaitu negara tidak boleh berpihak pada kelompok terkuat atau mayoritas dan menindas kelompok yang lemah dan minoritas.
apalagi hanya membela kepentingan segelintir individu dan tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun dalam kehidupan bernegara. Supomo juga mengusulkan 3 perspektif tentang hubungan antara masyarakat dengan negara. Yang pertama, teori individualistik dari Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Herbert Spencer, dan Harold J. Laski. Teori ini tentang negara yang merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun atas kontrak sosial. Dan yang kedua, teori kelas dari Marx, Engels, dan Lenin. Dalam teori ini, negara diasumsikan sebagai alat penindas kaum borjuis atau kapitalis. Dan yang ketiga, teori negara integralistik dari Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Dalam teori ini, negara integralistik dibentuk bukan untuk membela segelintir segmen sosial atau golongan masyarakat tertentu saja, melainkan untuk semua golongan masyarakat. Namun, pada akhirnya, Profesor Supomo menolak teori pertama dan teori yang kedua, dikarenakan telah melahirkan kejahatan imperialisme dan sistem-sistem eksploitasi. Dan juga pada teori kedua, yang telah melahirkan kediktatoran, proletar, dan hanya cocok untuk kondisi sosio-historis Soviet Rusia, sehingga tentu saja tidak sesuai untuk kondisi Indonesia. Dan yang paling penting, cocok bagi masyarakat, yaitu teori integralistik. Negara model integralistik memiliki watak yang sangat mementingkan kesatuan dan persatuan, yaitu kesatuan antara rakyat dan para pemimpin. Konsep negara ini juga mensyaratkan adanya kepemimpinan mutlak serta komunalitas sedarah dan sewilayah antara rakyat dan pemimpinnya. Untuk lebih menjelaskan konsep integralistik lebih transparan, Profesor Supomo kemudian mengajukan 2 model negara integralistik yang bisa dijadikan tipe ideal bagi Indonesia, yaitu negara Dai Nippon dan negara Nazi Jerman. Mengenai negara model Dai Nippon, mencocokkan adanya kecocokan dalam 2 hal, yaitu prinsip spiritual dan asas kekeluargaan. Prinsip ini dikatakan sesuai dengan sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu ajaran kebatinan. Ajaran kebatinan ini yang sesuai misalnya di Jawa, mengenal adanya konsep kesatuan antara makrokosmos dengan mikrokosmos, yaitu manunggaling kawula lan Gusti. Hal tersebut sesuai dengan situasi sosiologis masyarakat Indonesia yang menganut prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Dan juga negara dalam konteks sosiologis masyarakat kita tidak lain merupakan suatu keluarga besar. Maksudnya, para pemimpin dianggap sebagai bapak dan individu dianggap sebagai bagian dari keluarga besar yang bernama negara. Di berbagai kepulauan Nusantara seperti Jawa dan Sumatera, menurut Profesor Supomo, terdapat banyak desa yang struktur administratifnya masih kuat dipengaruhi ajaran-ajaran spiritual dan bercorak kekeluargaan. Seperti kepala desa secara spiritual dianggap bersatu dengan rakyat. Selain itu, keharmonisan sosial dijaga benar lewat penegakan hukum adat. Kepala desa pun secara sosial dituntut membela rasa keadilan, merealisasikan cita-cita rakyat, dan kepala-kepala keluarga. Jadi, terdapat persatuan tali batin antara pemimpin dan rakyat. Dalam konteks negara integralistik, menurut saya, kepala negara dan badan-badan pemerintah lainnya harus bersifat badan penyelenggara, di mana badan pencipta hukum yang timbul dari hati sanubari seluruh rakyat. Sehingga negara betul-betul merupakan perwujudan dari seluruh rakyat. Dan tidak dibenarkan apabila kemudian negara menjadi seperti individu yang berkuasa mutlak. Lepas dari kepentingan rakyat, dan seharusnya tidak boleh ada dualisme antara negara dan masyarakat, serta tidak diakui adanya kontradiksi antara susunan hukum individu dengan susunan kenegaraan dikarenakan individu merupakan bagian organik dari negara. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.